Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kajian pagi ini adalah tentang akidah, yaitu al-amnu min makrillah. Al-amnu min makrillah. Aman dari makarnya Allah. Aman dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan satu, bebas dari bahaya. Yang kedua, bebas dari gangguan. Yang ketiga, terlindung. Yang keempat, pasti. Yang kelima, tentram, tidak merasa takut atau khawatir. Apa yang dimaksud amnu dalam bahasa Arab, itu bahasa Indonesianya. Sementara arti makar dalam bahasa Indonesia, satu, akal busuk atau tipu muslihat. Kedua, perbuatan atau usaha dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang. Yang ketiga, perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu makar menurut bahasa Indonesia. Sumbernya dari bahasa Arab, tapi kadang-kadang setelah beralih ke bahasa lain ini ada penyimpangan. Tapi makna dasar dari makar itu sendiri adalah serangan. Bahasa Inggrisnya attack. Nah, dalam bahasa amnu itu ada mutawakku makruhin fi zamanil ati. Tidak terjadi sesuatu yang ditakuti pada masa yang akan datang. Nggak ada yang dikhawatirkan. Nah, itu namanya aman. Ya, dalam bahasa. Kemudian makar dalam bahasa itu ihtiyal wal khida'. Atau artinya upaya tersembunyi untuk mengalihkan perhatian orang lain dari tujuan yang sebenarnya. Kalau bahasa sepak bola itu ngegocek gitu. Itu makar. Ngegocek. Ya dikiranya ke sono atau ke sini bolanya. Ya, ngegocek ya. Gocek bukan ngojek bukan. Nah, secara syariat yang disebut amnu min makrillah, aman dari makar Allah adalah adamul khauf min Allah Ta'ala au da'fihi wa tuma'ninatu ila imhalihi wa ta'khiri iqabih wa dzalika birtikabi nahihi wa mukhalafati amrih. Apa maksud dari amnu min makrillah yang menjadi objek kajian pagi ini? Tidak merasa takut terhadap Allah dan tidak terusik oleh penangguhan sanksi Allah, ya, dengan kedurhakaan kepadanya. Itu yang dimaksud pembahasan pagi ini. Tidak merasa takut kepada Allah dan tidak terusik oleh imhal, penundaan gitu ya. Jadi anteng-anteng aja gitu. Toh nggak terjadi apa-apa. Itu namanya amnu min makrillah. Padahal dia durhaka. Durhaka, tidak taat pada Allah, tidak
menghindari maksiat, ya, lalu dia anteng-anteng aja. Nah, itu yang disebut amnu min makrillah, yang kita bahas pada pagi ini. Status hukum amnu min makrillah. Al-wajib al-abdi ayu azim fi qalbihi janibal khauf minallah. Wajib bagi seorang hamba membesarkan rasa takut, ya, rasa takut akan hukuman Allah. Fala yuflihu min man ya'manu makrallah. Maka orang yang tidak takut kepada Allah, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Ya, karena itu tadi, serangan bisa datang. Kita lagi tenang-tenang, tahu-tahu sakit, berat pula. Ya, tahu-tahu kita menghadapi kecelakaan, musibah yang besar. Padahal tadinya tenang-tenang, nggak terjadi apa-apa. Lah ini, ya. Kama anau yajibu alai ayya'taqida tahrimal amni min makrillah. Sebagaimana wajib kepada seseorang muslim untuk berakidah, berkeyakinan haram, ya, berkeyakinan haram. Haram apa? Aman dari makar Allah. Haram hukumnya. Jadi kita merasa tenang, diberi kesehatan, ya, diberi kemampuan, diberi kesempatan, tapi dalam waktu yang sama kita tidak taat pada Allah. Nah, ini jangan merasa tenang begitu itu. Haram, gitu ya. Waqad akhbara ta'ala annahu min sifati al-khusran, dan Allah sudah mengkhabarkan orang yang tidak takut kepada Allah, ya, itu adalah orang-orang yang akan khusran, akan menghadapi kerugian. Wa huwa laisa fi darajatin wahid, tapi beda-beda. Ya, jadi levelnya beda-beda, ada yang aman sama sekali, ya, nggak peduli apapun. Tapi ada yang kumat-kumatan, kadang takut, kadang enggak, kadang takut, kadang enggak. Wa huwa laisa fi darajatin faqat yunaqidu ahla tauhid au yunaqidu kamala kama sayati fil aqsam. Jadi semua sikap-sikap merasa tenang, merasa tentram, ya, dari hukuman Allah, ya, itu sifat-sifat yang bertentangan dengan tauhid. Orang yang bertauhid tetap merasa tidak tenang kalau tidak diridhoi oleh Allah. Al-hakikat. Hakikatul amni makrillah, ayat hakikat dari amnu min makrillah, aman dari makar Allah, ayat ma'inna qalbul insan, seseorang hatinya tenang, wala yubali, tidak peduli, wala yakhafu uqubatallah, tidak takut hukuman Allah. Ya, jadi meskipun banyak ancaman-ancaman yang dia sudah dengar, ya kan, dia tidak terusik hati, tidak takut sama sekali. Ya, bagaimana nantilah. Itu kan ramalan-ramalan ustadz-ustadz katanya. Ramalan gitu. Jadi dianggapnya ustadz-ustadz tukang ramal. Dia sendiri belum ngalamin katanya. Akan ada siksa kubur. Ditanya begini dan begitu. Nah, yang nyampein belum pernah ngalamin. Kata mereka, maksudnya ini kata mereka, bukan dia. Jadi mereka merasa tenang, itu mah hayalan itu, kata mereka begitu. Kenapa bisa begitu? Imma li jahlihi, boleh jadi karena kebodohannya. Ya, ini katanya itu karena waktu kecilnya tidak belajar agama. Jadi orang yang saat kecil dididik agama, di tengah umurnya dia berontak, menjadi nakal, durhaka, nggak sholat, nggak mengingat kewajiban apapun, maka dia punya potensi untuk tobat lebih besar, untuk bertobat nanti di masa tuanya lebih besar daripada orang yang tidak pernah tersentuh ajaran Islam sejak kecil. Sebab begitu dia sadar dia salah, mau tobat dia nggak tahu caranya. Ya kan? Saya mau tobat gimana? Nggak ngerti caranya. Nah, jadi kalau orang yang sudah tahu, terus dia durhaka, ya satu saat kesandung nggak, jatuh, dia tahu.
treatmentnya gimana gitu. Nah ini bedanya. Tapi ada juga sih yang nggak tahu sama sekali, ya, terus bisa tobat langsung, walaupun bekas-bekasnya masih ada. Katanya ada seorang ahli Smackdown masuk Islam, masih digoda dia, ya, sama orang Indonesia, dilagain lah, di prank, wah ditinju. Ternyata itu sifat marahnya itu masih ada ya. Dan dulu itu petinju kan, suka adu jotos itu kan, dapat duitnya dari situ dulu penghasilannya. Jadi walaupun dia sudah masuk Islam, sudah pakai jubah, pokoknya sudah bermandat salaf, tapi begitu digoda itu ternyata masih ada bekas-bekasnya, garangnya itu. Nah, memang butuh waktu lama ya untuk bisa merubah pendirian seseorang. Kita lanjutkan. Wa imali gururi, ada kalanya dia tertipu karena dia sehat. Lah ngaji nggak ngaji sama aja, sholat nggak sholat, saya tahu berhasil, sukses. Nah ini tertipu, namanya gurur. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Allah sudah mengingatkan, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Hidup di dunia ini katanya seperti apa itu? Kamain anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit, dia membasahi bumi. Lalu tanam-tanaman disambut oleh tanam-tanaman yang bertumbuh dengan cepat, berbuah, dia memberikan hasilnya kepada penanam, lalu dia mati. Begitulah manusia. Ya. Seperti oase di padang pasir, terlihat indah, begitu anunya nggak ada ternyata. Ya, atau sifatnya sementara. Fatasahal, imma li asbabin ukhra wa anal ma'siyah la tadurru, dan maksiat tidak ngaruh. Maksiat tuh saya biasa-biasa saja, tetap dihormati orang, tetap sehat, tetap jaya, dan sebagainya. Nah ini, wa imali asbabin ukhra gharrathu billah, atau karena sebab lain yang menyebabkan dia tertipu dengan kondisi yang tentram tadi. Fatasahal bil ma'asi, lalu dia mudah-mudah, berlaku mudah, ngegampangin ya urusan maksiat, gampang. Wa aminal uqubat, serta dia aman terhadap siksa Allah. Wa hadza min kabairi dzunub, ini adalah bagian dari dosa besar. Mana nasnya? Nasnya itu antara lain surat 7 ayat 99. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa aminu, apakah mereka merasa aman? Makrallah, terhadap makarnya Allah. Makar Allah ini suka diterjemahkan sanksi dari Allah. Apakah mereka merasa aman terhadap hukuman Allah? Ya, karena sudah pernah disampaikan, Allah menciptakan dua hukum. Hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis dikenal di dunia pendidikan dengan hukum alam. Responnya cepat, tidak perlu melibatkan manusia. Dia bergerak sendiri, otomatis. Air selalu mencari tempat lebih rendah. Karena itu kita bisa bikin tangki di atas, walaupun tidak ada mesin, dia bisa ngalir ke bawah. Ya kan? Selalu begitu sifat. Di 0 derajat kan dia membeku, di 100 derajat kan dia mendidih, panas. Itu berjalan dengan sendirinya, tanpa ada keterlibatan manusia. Tapi berbeda dengan hukum tertulis. Hukum tertulis itu disebut dengan syariat. Ya, contohnya orang kalau mau menjadi saleh, maka harus sholat, banyak istighfar, banyak mengkaji Al-Quran. Itu
Itu salah satu aja ya. Nah, yang kedua, nah ini jadi hukum yang tertulis sih sifatnya ada dua yang membedakan dengan hukum yang tidak tertulis. Satu, responnya lambat. Karena Allah menyatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan kemungkaran. Apakah seseorang yang durjana begitu dia sholat langsung jadi orang baik? Nggak bisa. Padahal di situ disebutkan butuh waktu panjang. Begitu juga kita mendidik anak supaya menjadi saleh. Apa cukup dengan sekolah ibtidaiyah atau dia jebolan dari madrasah pasti menjadi orang baik? Belum tentu. Butuh waktu yang panjang. Nah ini setidaknya satu generasi gitu. Satu generasi itu diperkirakan 21 tahun sampai dengan 23. Ya, kita mendidik anak supaya jadi dari bayi dia kemudian menjadi anak saleh, itu butuh waktu yang panjang. Tidak bisa segera. Yang kedua, harus melibatkan manusia, itu syariat. Harus melibatkan manusia. Jadi nggak bisa jalan sendiri. Kalau kita pengen tentram, kita pengen aman, kita harus terlibat. Ya, turut andil. Nah ini Allah menegur, afa aminu, apakah mereka aman makrallah terhadap makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak aman dari makar pada Allah kecuali kaum yang khasir. Khasir itu adalah yang rugi. Ujung-ujungnya pasti rugi. Kalau kita merasa tentram, tenang, gitu kan? Suratul Araf ayat 99. Falladzi la yakhafu uqubatallah wa la yakhafu nikmatahu la fid dunya wa la fil akhirah hadza aminun min makrillah. Barang siapa yang tidak takut terhadap hukuman Allah, tidak takut siksa Allah, baik di dunia maupun di akhirat, inilah yang dimaksud orang yang aman. Aman dari makarnya Allah. Jadi makar itu artinya tipuan yang halus. Ya, daya upaya gitu. Wa huwa ala khatarin azim. Dia termasuk di atas bahaya besar. Sebab Allah sudah menyatakan Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa aku ini ghafurur rahim. Dari satu sisi, jangan melihat dari sisi yang sama, ya. Tapi di sisi lain, wa anna adzabi wal adzabul alim. Dan azabku adalah sangat dahsyat. Kita lihat Asmaul Husna. Ada Rahman, Rahim, tenang. Tapi nanti ada Al-Jabbar, Al-Qahar, memaksa, menyiksa, muntakim. Nah, itu harus dilihat sisi lain. Jadi jangan dilihat, wah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pasti saya masuk surga, walaupun nggak ngapa-ngapain. Jangan dilihat dari sisi itu. Ya. Wa yakunul amnu min makrillah kufran wariddatan. Maka orang yang aman dari makar Allah itu menjadi kafir, menjadi riddah, menjadi murtad. Fi hali in idamil khaufi minallah, saat tidak ada rasa takut sedikit pun pada Allah. Fa malam yakun mau khaufun minallah aslan faqad amina fahuwa kafir. Maka barang siapa yang tidak ada bersama padanya rasa takut sama sekali, maka dia aman dari siksa Allah. Ya, dia merasa aman dari siksa Allah. Nah, itulah kafir. Jadi kalau kita merasa, lah maksiat juga nggak masalah kok. Nggak masalah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nggak usah ngapa-ngapain. Nah, itu praktis sudah murtad katanya. Idzan mangkana indau khaufun qalilun. Barang siapa dengan demikian yang rasa takutnya sedikit dan amannya banyak,
fa innahu min ahli dzunub, maka dia akan termasuk orang yang berdosa. Ya, jadi artinya ada mengerjakan, nggak boleh mengerjakan semua, ada meninggalkan. Dalam Islam ini kan ada perintah, ada larangan. Ya, kalau perintah berarti kerjain, semua dikerjain juga jelek. Ada lagi salah satu sifatnya nahi, jangan dikerjain, kan kerjakan atau jangan kerjakan. Contohnya semua kita kerjakan, sholat jalanin, zakat jalankan, haji ya, maksiat ya, ganggu orang ya, nah, itu dikerjain semua. Nggak boleh, ada yang dikerjakan, ada yang enggak. Tidak juga begitu, tidak mengganggu orang, ya kan? Tidak usil. Tapi kalau tidak semua, tidak sholat, tidak zakat, ya nggak boleh. Kan ada orang yang begitu kan, kita anggap dia baik, orangnya nggak suka usil, humanis, ya, tidak pernah mengganggu orang, tapi dalam waktu yang sama dia nggak sholat, nggak peduli pada Islam, jelek itu. Jadi kalau tidak semua, tidak bagus. Semua dikerjain juga tidak bagus. Ada yang dikerjakan, ada yang enggak. Jadi ada saatnya kita ngegas, ada saatnya kita ngerem, begitu. Islam begitu, ada wayahnya ngegas, ada yang ngerem. Tapi jangan satu kendaraan dikerjain bareng, yang ngegas, yang ngerem, ya rusak mobilnya. Ya, kalau di mobil itu drivernya ada dua, satu ngegas, satu ngerem, kan mobilnya rusak lah. Maka harus teratur, kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Dalil-dalil. Antara lain tadi surat 7 ya, mulai 97 sampai 99. Kemudian dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 45. Afa aminal ladzina makarus sayiat ay yakhsifallahu bihimul ard. Apakah aman orang yang telah berbuat makar, ya, makar artinya mereka berbuat buruk, sayiat. Takut apa? Aman dari apa? Aman dari Allah benamkan ke dalam bumi. Ini siksa Allah ya. Atau ya'tiyahumul azab, datang kepada mereka azab min haitsu la yash'urun, dari sisi yang mereka tidak sadar. Ini jadi azab Allah ini bisa datang secara tiba-tiba. Kemudian di ayat yang lain masih banyak ya. Ayat 6, surat 6 ayat 44. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sehingga saat mereka sudah gembira, saat mereka bersorak-sorak, ya, karena mendapat nikmat, mereka gembira, merayakan, ya, lupa. Nah, mereka menikmati apa yang kami berikan. Akhadnahum, kami renggut mereka, baghtatan secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka pada saat itu mereka pun putus asa. Jadi kita jangan terjebak oleh keadaan, ya, sehingga kita gembira dengan apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai, apa yang kita rasakan. Tiba-tiba Allah mendatangkan musibah. Itu ayat-ayatnya. Sekarang dari sunnahnya, dari hadis. Diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, annan nabiyya qala, Nabi pernah bersabda, diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, idza ra'aita Allah, jika engkau melihat Allah, yu'til abda minad dunya, memberikan kepada seseorang dunia, memberi dunia kepada seseorang, ya, jadi dari sisi dunia itu berhasil, ya, gemah ripah, ala ma'asihi, tapi di atas kemaksiatan. Orang itu bermaksiat, tapi di sisi yang sama, di waktu yang sama, berhasil dia. Sukses, lancar, ya, gemah ripah, ya, penuh dengan keriangan. Ma yuhibbu,
apa yang dia sukai. Nah, ya, jadi jika engkau melihat ada orang ya yang lahiriahnya itu sukses, tapi dalam waktu yang sama dia maksiat, jauh dari Allah. Innama wastidrajun, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa tuh istidraj? Kalau bahasa coretan orang sini itu namanya ngelulu. Ngelulu. Ya, ngelulu. Ya, apa ngelulu itu? Menurut Wahbah Zuhaili, istidraj itu penahapan, karena diambil kata daraja, ya. Daraja itu derajat, undak-undakan. Yaitu membawa turun seseorang dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya karena ingin menjerumuskannya. Nah, dibawa pelan-pelan tuh, pelan-pelan, terus dijerumuskan. Itu namanya istidraj. Dalam bahasa lain, ya, ini pengalpaan, dibuat alpa, dibuat lupa. Pengalpaan atau dosa dan aib yang tidak disadari. Jadi ada dosa dan aib yang tidak disadari. Aman secara sebagian, nah itu ya artinya. Jadi pengabaian. Nah, jadi istidraj itu pengabaian. Dia durhaka, tapi tidak dihukum oleh Allah, malah diberi respon yang menggembirakan, sukses, lancar, kaya raya, berkuasa. Nah, di atas titik tertinggi dicabut oleh Allah dengan tiba-tiba. Nah, ketika orang ngulur layang-layang itu namanya istidraj. Ya. Nah, udah anteng begitu ditarik, putuslah temannya. Itu namanya istidraj dalam bahasa sehari-hari. Nah, jangan sampai itu terjadi pada kita. Sekarang macam-macam orang yang aman dari makar. Ada dua macam kan. Pertama, al-amnul mutlak. Orang yang sama sekali tidak ada rasa takut. Sekecil apapun tidak takut. Nggak takut sama sekali. Nah, inilah yang paling bahaya. Ya. Maka ini disebut sudah masuk ke dalam kategori kafir. Sudah nggak peduli pada agama. Kalau dalam bahasa agama itu namanya fasik. Kalau ditanya sama dia, apa kamu itu agamanya apa? Islam. Tapi nggak pernah terlihat sebagai orang Islam gitu. Orang sholat dia nggak sholat, orang zakat dia nggak zakat, orang ngaji dia nggak ngaji. Pokoknya nggak ada tetengar orang Islam, cuma nama saja. Itu namanya fasik. Kalau munafik, lahiriahnya ya itu menunjukkan Islam, tapi dia nggak ikhlas. Ini namanya munafik, namanya ekstrinsik. Ya, jadi orang yang agamanya untuk orang lain. Wah, bagaimana saya supaya bisa mengendalikan orang-orang ini? Semuanya peci dan semuanya jubahan. Nah, dia pakai jubah, pakai peci. Di waktu-waktu tertentu. Ya, ikut sebagaimana orang beragama. Itu. Tapi nanti kalau dia sendiri, dia tidak ikhlas, dia tidak menjalankan. Inilah yang disebut dengan beragama untuk orang lain. Itu munafik, ya. Hukumnya munafik. Nah, ini ada orang yang tidak takut sama sekali. Nah, ini termasuk naun minal kufril akbar al-mukhrij anil millah. Orang ini sudah keluar dari Islam secara tidak sadar. Ya, bahkan kadang-kadang menjatuhkan orang Islam. Apa tuh? Dai-dai begitu-begitu. Nah, dia sendiri tidak berbuat apa-apa. Nggak usah begitulah, gitu kan. Nah, yang kedua, al-amnu min makrillah amnan nisbian. Kelompok yang kedua adalah orang yang aman dari makar Allah, dari siksa Allah, kumat-kumatan. Kadang merasa nggak peduli, gitu ya. Di satu tempo dia peduli gitu. Kumat-kumatan. Kadang rajin, kadang malas. Ya, kadang bosen malah. Nah, itulah bagian-bagian dari orang yang aman dari makar pada Allah.
Sekarang persoalan-persoalan yang timbul dari aman terhadap makar pada Allah. Suwarun min makrillah, bentuk-bentuk ya, makar. Bentuk-bentuk makar Allah. Dalam kondisi seperti apa orang kondisinya berbahaya, itu kan? Satu, ayya akhar anil ibad azabul af'al. Satu, makar Allah kepada hambanya. Satu, sanksinya ditunda. Penundaan sanksi. Jadi biarpun dia berbuat maksiat, dia berbuat durhaka, nggak peduli pada agama, nggak diberi sanksi oleh Allah. Hidupnya tenang, ya, dunianya melimpah, sukses. Nah, itu salah satu bentuk makarnya Allah. Fayahsulu minhum nau'u iqtirar. Maka orang itu menampakkan diri seperti tadi, itu karena iqtirar, tertipu. Faya'nasu bidzunub. Dia merasa anteng dengan dosa-dosa. Dengan bergelimangnya dosa itu sudah namanya lambe turah. Sudah jadi bahan biasa sehari-hari. Minum khamr, tidak ada masalah. Fayaji'uhumul azab ala hini ghirrah. Maka azab datang saat dia sedang begitu. Azab datang. Ya, ini satu dalam bentuk, dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, ayaghfilan nas an rabbihim. Ayaghfilan nas an rabbihim. Allah membuat orang itu lupa terhadap Tuhan, terhadap Robnya. Jadi dibuat lupa. Wa ma'budihim, serta ibadat yang diibadati. Ya. Wa yansau dzikrahu, tidak ingat kepada Allah sama sekali. Fayatakhalli anhum idza takhalau an dzikrihi wa ta'atihi. Maka Allah pun sama. Ya, jadi di ayat Quran ada wala apa itu dalam surat Al-Ahzab ya, akhir ya. Wala takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi orang yang melupakan Allah. Nanti Allah akan melupakan kalian. Lagi senang lupa pada Allah. Itu kebiasaan kita begitu. Lagi susah ingat Allah. Lagi senang lupa. Kita diminta jangan begitu. Ya, lagi susah ingat. Ya, tidak boleh kita lagi susah nggak ingat, tidak boleh. Tetap ingat Allah. Lagi senang apalagi gitu kan. Nah, ini seharusnya ya. Jadi kalau kita menjadi ghafil, maka Allah akan jauh dari kita. Fa yasri'u ilaimul bala wal fitnah. Maka Allah menyegerakan musibah dan fitnah. Fa yakunu mukrihun bihim takhallihi anhum. Fa yakunu mukrihun bihim takhalliyahu anhum. Maka yang membuat dia jengkel ya, sesuatu yang dia tidak suka itu karena Allah berlepas diri. Ya, jadi dibuat lupa. Jadi kalau kita melupakan Allah, saat-saat kita genting, Allah tidak mau nolong kita. Ini adalah salah satu bentuk amnu min makrillah. Yang ketiga, ayyu'allima min dzunubihim wa uyubihim ma la ya'lamunahu. Allah ya mengetahui dosa-dosa mereka. Allah tahu mereka berdosa, mereka ada aibnya. Tapi yang bersangkutan nggak tahu. Yang bersangkutan nggak tahu bahwa perbuatan yang dia lakukan itu dosa. Nah apa saudara? Ini yang mengganggu kita. Mengganggu kita ini kadang-kala ketaatan. Kita sudah taat, lalu kita menjelma menjadi orang sombong. Menyepelekan orang lain, melihat orang maksiat itu sombong. Ya, bawaannya itu selalu kasar pada orang lain, menyepelekan orang. Apa kamu? Salat aja jarang, berarti dia mengatakan saya sering sholat. Kan terbalik itu. Ngaji nggak suka, berarti dia suka ngaji. Nah, ini tertipu aja di situ. Ya, jadi bagi orang yang sudah taat ini, setan tidak akan diam.
Kan setan itu selalu niatnya untuk cari teman. Ya, dengan keberhasilan setan bisa merekrut begitu banyak pengikut-pengikut, itu tidak merubah keputusan Allah. Allah sudah putuskan setan masuk neraka. Tapi apa yang diupayakan setan? Dia menggalang dakwah supaya temannya banyak. Gitu aja, tidak merubah keputusan dia. Memang dasarnya dengki kan begitu kan? Jadi dia nggak dapat, saya juga nggak dapat. Saya nggak bisa masuk surga, anu juga nggak bisa masuk surga. Niatnya begitu, dengki. Nah inilah perbuatan setan. Jadi salah satu perbuatan setan tadi juga sudah dibaca ayatnya. Kul apa itu? Akhsarina a'mala tadi itu dalam suratul Kahfi. Tahukah kamu orang yang paling rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang yang salah perbuatannya. Dhalla itu sesat. Ya, usahanya sesat, usahanya nggak benar. Tapi wayahsabun. Mereka punya keyakinan annahum yuhsinuna sun'a. Bahwa mereka berbuat baik. Perbuatannya jelek, tapi dia nggak merasa jelek. Nah, ini yang susah. Seperti kita lah kebanyakan begitu. Ya, kita sudah merasa pede benar gitu, bakal masuk surga. Sudah pede benar gitu, sehingga tidak ada rasa takut pada diri kita. Sudah punya tiket ini kita. Ya kan? Di ayat yang lain memang ada, Allah menyatakan innalladzina amanu wa amilus salihat lahumul amnu ya. Orang yang beramal dan beriman dan beramal saleh walam yalbisu imanahum bidzulmin lahumul amnu. Orang yang sudah beriman dan beramal saleh tidak mengotori imannya dengan musyrik lahumul amnu. Surat berapa itu? 6 ayat 62 apa ya? Lahumul amnu. Ada ayat ini. Maka orang itu dijamin masuk surga. Nah, surat 6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman lalu tidak menodai imannya itu dengan kezaliman. Zalim yang dimaksud di sini musyrik. Ya, musyrik kecil itu apa? Riya, ya. Musyrik khafi, syirkul khafi. Musyrik yang samar itu riya. Ulaika lahumul amnu, maka mereka mendapat keamanan, mendapat garansi. Wahum muhtadun, mereka mendapat petunjuk. Nah, ini mendapat petunjuk ya. Jadi orang yang memegang teguh keimanan dan amal saleh, tidak mengotori dengan kemusyrikan, insya Allah itu garansi. Nah, dapat garansi dan dapat petunjuk dari Allah. Surat 6 ayat 82. Nah, kita begitu ya. Jadi tapi di sisi lain kita kan harus menyeimbangkan khauf dan roja. Harus ada takut, harus ada harapan. Kalau takut semuanya didominasi oleh takut, maka hidup kita juga nggak akan tenang, stres. Di sisi lain, kalau terlalu banyak roja, harapan, kita nyepelein rojanya itu. Jadi orang itu kalau lagi muda, bagusnya dominannya takut. Tapi kalau udah tua, lebih banyak rojanya. Lebih banyak harapan. Nah, kita kan sudah banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Ya. Artinya banyak sekali tujuan-tujuan yang tidak mungkin tercapai. Karena faktor umur. Itu kan? Contohnya seperti sekarang kita pengen menjadi konglomerat, ya mimpilah, anu aja makan rada susah gitu gimana. Contohnya begitu kan, pengen punya gedung seperti Burj Khalifah yang ada di Dubai sana tuh, gedung setinggi itu. Ya, kemungkinannya kecil. Sudah
harapannya itu jangan di dunia, nanti di akhirat. Kalau Anda punya harapan di akhirat, kemungkinan tercapai. Itu kan? Nah, tapi itu jangan diam saja. Pasti orang cita-citanya tinggi, semangatnya pasti tinggi di mana-mana. Kan gitu kan? Sama dengan mesin itu. Kalau energi yang terpakai itu banyak, mestinya energi yang outputnya gede gitu. Kalau kita ini kan inputnya gede, outputnya kecil gitu. Ini yang nggak masuk akal, ya. Artinya inputnya besar, energinya itu boros itu. Begitu keluar tenaganya kecil, gitu. Amal solehnya nggak ada. Tapi nikmat Allah yang dirasakan, yang dia akses, yang dia manfaatkan banyak. Cuma keluarnya ini outputnya kecil. Ini kan berarti rusak nih mesinnya. Ya kan? Kalau ada boros, outputnya sekian itu. Tenaganya nggak kuat seperti motor itu. Bensinnya boros tapi kok tenaganya nggak ada. Ini pasti patut dicurigai nih. Mesinnya nggak beres. Nah begitu juga pada kita. Kalau kita banyak mengakses nikmat Allah, dikasih sehat, tentram, kaya, kuasa, tapi kok ya artinya pengabdian kepada Allahnya minim. Nah ini orang yang termasuk amnu, orang yang merasa anteng. Nah, ini tidak boleh. Ya, makanya itu sebagian saudara ketika diputuskan bahwa PPKM sudah selesai, sebagian orang Indonesia protes. Oh kenapa? Ini gaya orang-orang dulu yang berjuang. Kalau kita merasa tenang, bahaya katanya. Kalau kita biasa kan begitu. Kalau kita ini kalau dalam ilmu jiwa ya, harus 50-50. Kalau kita ditanya ini, berapa persen kemungkinan Anda berhasil? Maka jawaban yang paling bagus itu 50-50. Sama dengan kita ditanya nih, berapa persen kemungkinan Anda masuk surga? Jawaban yang paling tepat itu 50%. Paling berimbang. Sebab kalau jawabannya 10%, saya kemungkinan masuk surga. Ini lemes dia. Wah, kecil kemungkinan. Jadi tenaganya kurang. Sama dengan kita melamar kerja, ya seseorang bertanya, berapa persen kemungkinan Anda diterima menjadi pegawai? Kalau 10%, ya untung-untungan aja lah. Pasti begitu, nggak semangat. Sebaliknya, kalau jawabannya 90% saya diterima, nah, pasti nyepelein orang. Sama, dia juga akan menjadi tenang, anteng. Nah, kebanyakan orang Islam itu menganggap di atas 50%. Ya, orang wong Islam mah pasti manjing surga, kepremen-premen. Nah, ini membuat dia aman. Dia ada di posisi titik aman, sehingga dia titik aman, dia nggak pakai pelindung gitu maksudnya. Kan kalau orang merasa aman kan nggak pakai pelindung, merasa gagah itu ya. Naik ke atas nggak pakai safety belt contohnya. Ya saya insya Allah kuat saya megangnya. Aman. Nah, karena aman itulah dia nggak pakai safety. Ini berbahaya. Ya, padahal Allah sudah mengatakan ku anfusakum, gunakan safety. Nah, jadi karena apa? Orang Indonesia berani mati. Itu ya. Jadi upahnya sedikit, resikonya besar. Nah, sebaiknya itu kita 50-50. Jadi kalau orang dihadapkan pada berapa persen kemungkinan Anda berhasil, berapa persen kemungkinan Anda akan lancar, 50%. Nah, itu kedudukannya berimbang. Kita akan jaga-jaga. Biasanya watak manusia begitu. Contoh, Bapak kalau ngelihat ke langit, berangkat dari rumah, berapa persen kemungkinan hujan? 10%, nggak bawa payung. Ya kan?
Berapa persen? 90% dari rumah pun sudah pakai jaket jas hujan. Kan begitu. Tapi kalau 50-50 lah, bisa jadi hujan, bisa. Nah, setidaknya bawa cadangan. Ada payung yang dibawa, tapi nggak dikembangin. Nah, gitu maksudnya. Ya. Kita sebaiknya memposisikan kita itu 50-50. Jadi artinya, setaat apapun perbuatan kita sehari-hari, tetap kita bukan penentunya. Ingat, surga itu bukan kita pemiliknya, tapi Allah. Ya, Allah punya sifat qahar. Tidak bisa diatur Allah. La yus'alu anhu, tidak bisa dikendalikan. Wahum mas'ulun, kita yang akan ditanya. Nah, ini makanya kita di akhirat nanti la bai'un wala khullatun wala syafa'ah. Ciri di akhirat itu tidak ada lagi transaksi. Gitu kan? Kalau di dunia kan kita mau lancar ada transaksi, Pak. Ada asosiasi, ada syafaat, kita menghadapi kesulitan. Apa yang bisa membuat kita mudah? Bayar. Ya kan? Mau ke Jakarta, masuk jalan tol. BPJS nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kan tergantung yang Anda pilih. Semuanya duit. Nah, kalau duit nggak mempan, maka asosiasi. Kita punya kenalan. Kan saya mah anggota. Tuh kan? Saya kan murid si Anu. Saya anak buahnya si Anu. Gitu kan. Ketika ditangkap gitu kan. Anda siapa? Saya anggota. Jadi maksudnya supaya gampang. Yang ketiga itu tidak mempan, minta tolong gitu. Halo Pak, ini tolong. Nah, di akhirat begini ini nggak ada. 3 hal ini, tidak ada transaksi, tidak ada asosiasi, tidak ada lagi syafaat, bantuan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, karena semua orang lari menyelamatkan diri masing-masing. Ya, termasuk orang yang kita harapkan di dunia. Kepadanya lah biasanya kita mendekat ketika kita menghadap gangguan. Yaitu siapa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Ibunya juga lari, bapaknya juga lari. Padahal waktu di dunia kan mereka mendekat kan? Kalau kita kena masalah kan ibu bapak mendekat. Pak, Bu, tolong sih. Nah, pasti dia orang pertama yang menolong kita. Tapi nanti di hari kiamat tidak terjadi. Wa sahibatihi, dan sohibah. Sohibah itu istrinya, pasangan hidupnya. Lari semua. Kenapa? Likulimri'in yauma idzin sya'nu yughni. Karena semua orang pada hari itu punya masalah masing-masing. Boro-boro saya menolong kamu. Kan begitu. Saya aja belum tentu selamat ini. Nah itu saudara, di hari kiamat tidak ada transaksi, tidak ada asosiasi, tidak ada lagi syafaat. Kita harus menghadapi sendiri-sendiri. Ini kalau dalam surat At-Takatsur, kita diingatkan 3 hal yang bisa menyelamatkan kita. 1, alhaakumut takatsur. Kamu akan selalu dalam kondisi alpa. Hatta zur, kecuali tumul maqabir. Kamu ingat kuburan. Apa maksudnya ingat kuburan? Ingat mati. Ya, sekaya-kayanya kita, sekuasa-kuasanya kita, sepopuler-populernya kita, suatu saat akan mati. Kalau kematian bisa ditolak oleh teknologi, maka Pak Habibie orangnya. Dia tidak mati. Kalau kematian bisa ditolak dengan kekuasaan, siapa orang itu? Penguasa lah. Penguasa Orde Baru, penguasa Orde Lama, semuanya mati. Penguasa Orde Reformasi, mati. Penguasa Orde apa sekarang nih? Gotong royong belum mati, tapi bakal mati nanti. Harus ingat itu. 1, untuk menyeimbangkan kita supaya
kita tetap stabil. Yang kedua, kalla saufa ta'lamun. Ada kata-kata ta'lamun. Tidak, kamu nanti akan tahu. Jadi pengetahuan ini perlu buat kita. Ya. Pengetahuan dunia kita bisa akses dengan internet dimanapun kita berada. Tapi akhirat nggak gampang. Ini pengetahuan klasik. Nah, makanya pengetahuan klasik itu disebut dengan manhaj salafus salih, klasik yang benar. Saleh itu kan benar, salaf itu yang bengen. Jadi kalau berita dunia ini yang terbaik adalah yang up to date. Tuh, yang up to date. Tapi kalau akhirat itu yang out to date. Yang klasik, yang bagusnya, yang bengen. Sebab orang sekarang tidak diberi kemampuan untuk mendapat kabar baru tentang akhirat. Hanya dari lisan para nabi lah, ya, para sahabat lah, kita tahu bagaimana seharusnya. Nah itu. Yang terakhir, supaya kita hidupnya stabil, pesan yang kita tangkap dari surat At-Takasur, apa itu? Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim. Kalau sampai ilmu kita itu sampai ilmu yakin, jadi pol ilmunya, maka jahim, neraka jahim, itu sudah bisa terlihat hari ini. Untuk bisa percaya, nggak perlu mengalami, gitu kan? Masa kita kepengen terhindar dari neraka harus ngalami neraka dulu, jangan begitu. Ini watak orang yang dungu, udah celaka baru percaya. Seperti nasib yang menimpa ayah Nabi Ibrahim, ya kan? Ayah Nabi Ibrahim diomongi oleh anaknya nggak mau, karena dia merasa saya ini kan sudah lebih banyak makan asam garam gitu kan. Merasa lebih senior, nanti dipertemukan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya kan sudah berkali-kali bicara pada Anda, harus taat pada saya. Dia udah ngeliat tuh neraka kobaran api, ya deh sekarang saya percaya. Ya lemes lah jawaban begitu, percaya sekarang, ya udah telat. Lalu tidak ada cara untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun minta kepada Allah yang memiliki neraka, pemilik neraka. Ya Tuhan, bukankah aku pernah berdoa, jangan permalukan aku di hari kiamat. Apa ada rasa malu yang lebih daripada melihat kenyataan ayah sendiri masuk neraka? Kita selamat. Tapi begitu kita melihat anggota inti dari keluarga kita kena masalah, kan kita malu. Ya, contohnya anggota keluarga kita diborgol oleh KPK. Walaupun kita nggak berbuat, ngelihat begitu kan malu. Apa ada hukuman yang lebih memalukan daripada masuk neraka? Kita melihat diborgol KPK, pakai baju seragam KPK, malu. Apalagi masuk neraka. Nah, tidak ada, ya Allah, hal yang paling memalukan melebihi ya mendapat kenyataan pahit ayahnya masuk neraka. Ya memang Ibrahim, aku berjanji tidak akan mempermalukanmu di hari kiamat. Tapi dalam waktu yang sama aku juga berjanji ya tidak akan menghalalkan surga bagi orang kafir. Aku kan mengharamkan surga pada mereka. Jadi gimana solusinya supaya Nabi Ibrahim nggak malu, tapi dalam waktu yang sama ayah Ibrahim harus masuk neraka karena kafir. Maka itulah dijelmakan menjadi seekor dubuk. Seekor dubuk, tahu kan dubuk kan? Hyena. Jadi rupa ayahnya ini dijelmakan menjadi seekor dubuk. Lalu diikat, dilemparkan ke neraka. Orang ngelihatnya berdubuk, bukan ayah Nabi Ibrahim. Sehingga orang-orang tidak ngewadani lah. Tuh,
Sampean Nabi kok bapaknya begitu? Enggak begitu. Karena yang mereka lihat itu tubuh. Inilah janji Allah untuk tidak mempermalukan Nabi Ibrahim. Nah, nggak tahu kita ini. Mudah-mudahan sih nggak memalu-malukan ya. Keluarga kita jangan sampai bikin malu kita. Betapapun kita selamat, kita masuk surga. Tapi kalau melihat kenyataan keluarga kita nggak masuk ya, itu kan mengurangi rasa bahagia. Ya, istilahnya kalau ada keluarga inti kita itu lagi kena musibah, kita sehat sekalipun makannya nggak enak, gitu kan, singkatnya gitu. Bagaimana kita tegel itu makan, ya, menikmati fasilitas surga, begitu ingat, aduh bapak nggak bisa bareng sama saya. Gimana itu? Sementara orang yang bahagia, seperti yang Allah sampaikan, walladzina amanu, orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh zuriatnya, anak keturunannya, alhaqna bihim, kami akan pertemukan. Sebab ketemu dengan keluarga juga bagian dari kebahagiaan. Ya kan? Kita bela-belain kan ketemu sama keluarga di dunia itu dengan mudik. Kan itu kan kepengen ketemu keluarga, bukan ketemu negeri kita. Ya memang masa kecil pasti ingat ya. Nah, tapi yang penting ketemu orang ini. Jadi kalau kita bertemu dengan anggota keluarga, itu satu bagian dari kebahagiaan. Nah kalau nanti kita di akhirat bahagia, keluarga inti kita nggak bahagia, itu kan mencoreng kebahagiaan. Nah ini menjadi peringatan buat kita, jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita kecolongan lah singkatnya tadi itu. Karena aman gitu ya, merasa aman. Kita harus nasihati. Perkara nasihat kita kemudian nggak didengar, ditolak, itu masalah lain. Yang penting kita jangan ketempuan gitu loh. Terbayang tidak oleh saudara ketika kita sudah masuk surga, insya Allah. Lalu ada penggugat-penggugat yang didatangkan oleh Allah. Begitu kita tengok, penggugat itu keluarga inti kita. Bapak tega-teganya masuk surga sendiri, nggak ngomongin kita-kita. Waduh, gimana muka kita? Ya, apa kita nggak nangis? Nah, sebelum kejadian itu menimpa kita, naudzubillah, maka marilah kita ajak keluarga kita, diingatkan. Ya, soal mereka nerima apa enggak itu bukan urusan kita kan, itu wilayah Allah kan. Nah, itu kekuasaan Allah. Nabi sendiri yang nggak berhasil menghidayahkan Abu Talib, pamannya. Yang penting ingetin, tapi Nabi tetap ngomong gitu. Nah, begitu juga kita. Yang terakhir, supaya kita stabil, tadi itu satu, ingat bahwa kita tidak langgeng, ingat kematian. Yang kedua, terus menggali ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Kamu akan ditanya tentang kenikmatan. Nah, ini menggambarkan tanggung jawab. Ya, umur kita berubah, terus berubah. Begitu juga tubuh kita berubah. Tapi satu hal, saudara, yang membuat kita bahagia hidup dengan pasangan adalah tanggung jawab. Ya kan? Istri kita juga sadar, kita mukanya lama-lama sudah tidak flat lagi, sudah jelek. Nggak apa-apa, dia tetap cinta akan abadi sepanjang tanggung jawabnya terus berlangsung. Tapi kalau sudah tidak flat, udah jelek, nggak ada tanggung jawab, ini yang bikin mangkel ini. Kayak begitu. Kita tanggung jawab sebagai bapak, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, kita harus penuhi. Nah, itu 3. Kemudian yang keempat, ayyam tahinahum wa yabtalihim bimala sabralahum. Allah memberikan ujian. Nah, jadi ini yang keempat ini tentang apa? Tentang kondisi-kondisi yang seseorang itu merasa aman. Ya, Allah memposisikan seorang begitu. Yang keempat ini memberikan ujian, kemudian ujian itu dibalas dengan tidak sabar. Diuji tapi dia nggak sabar. Inilah satu bentuk aman. Paham ya? Maksudnya begini. Kalau kita mendapat ujian, lalu kita menggugat Allah. Ada satu keluarga menghadapi kematian keluarga inti. Wajar dia nangis.
Nangis itu wajar, karena itu adalah ekspresi kan, ekspresi emosi. Islam tidak pernah melarang. Tapi yang dilarang ini menggugat Allah. Nah, menggugat Allah dalam kesedihan itu namanya meratap. Kenapa ya Allah engkau takdirkan ayahku dipanggil lebih cepat? Kami belum siap. Nah, ini menggugat. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar sedih, ya bagaimana tidak sedih? Ditemani orang yang kita cintai bertahun-tahun, bukan waktu yang sebentar. Dan dia baik buat kita. Lalu hilang dari tengah-tengah kita, kan kita sedih itu. Justru kalau nggak sedih, diragukan kemanusiaan ini. Manusia bukan. Ya, nah, kita sedih itu wajar. Jadi Rasulullah sendiri, saat putra beliau wafat, beliau menangis. Ya Rasulullah, Anda nangis? Iya nangis. Nangis itu adalah rahmat dari Allah. Maksud sahabat bertanya ini, ya Rasulullah, kalau sedih, mbok ya jangan nangis. Ini akan mengurangi karisma sebagai seorang Rasul, gitu kan? Contohnya begitu tuh, ada orang jenderal pangkat 4, contohnya. Nangis, kok jadi cengeng ini jenderal? Seakan-akan tuh cacat gitu. Nah, tidak ada cacat. Ya, jadi seseorang ditinggal oleh orang yang dicintai dia nangis, itu tidak mengurangi karisma orang, itu manusiawi gitu. Kita tidak mungkin berhenti jadi manusia. Karena kita manusia kan. Nah, itulah saudara-saudara sekalian. Jadi saya ulangi, 4 kondisi yang seseorang itu kadang-kadang aman, ya, merasa tentram, tertipu gitu. Satu tadi, tidak disegerakan hukuman Allah. Ya, kita melanggar, kita durhaka, tapi Allah tidak menghukum. Ini kadang-kadang kita membuat aman, tertipu. Yang kedua, lupa. Nah, lupa, ya. Lupa ini juga berbahaya. Bukankah Nabi Adam, ya, memakan buah khuldi itu gara-gara lupa, fanasia. Ada lupa yang bisa dimaafkan, ada lupa yang nggak bisa dimaafkan. Contohnya Anda pergi keluar rumah, lupa matiin kompor. Nah, itu kan bahaya. Kalau sekedar lupa nggak minum, lain lagi, ya kan? Ada lupa yang tidak bisa dimaafkan. Akibatnya besar. Maka itu harus primpen, harus betul-betul ditulis karena itu penting. Nah, melupakan Allah itu juga salah satu bentuk keamanan, ya, tipuan. Maka kita harus banyak ingat. Ingat itu bisa dengan menggunakan media-media, bisa lewat kajian. Tadinya lupa, oh ya, kita harus begitu. Yang ketiga, kondisi apa yang membuat kita aman? Aya'lama min dzunubihim, nggak menyadari apa yang dia lakukan salah. Jadi kesalahan atau dosa yang dia lakukan, dia nggak sadar. Ini juga tipuan. Nah, bagaimana supaya kita sadar? Ngaji. Ya, ngaji. Nggak sadar orang, contohnya merayakan maulid, ya, buat pajang tahu kan? Biasanya. Sehingga nggak sholat subuh. Gara-gara bikin pajang tuh, nggak sholat subuh. Kalau sekedar nggak sholat subuh dipahami sebagai kesalahan, nggak ada masalah. Tapi dia menganggap itu benar. Wih, orang apa kan? Wong menghormati Nabi je, Allah gak weruh kan. Jadi dia menghalalkan nggak sholat subuh. Nah, ini yang berbahaya. Ya kalau dia ngaku salah, iya kawanan, ya kan, mending itu mah. Terus dikodok kan, artinya karena sudah lewat, ketiduran. Tapi ini enggak, wis orang apa kok menghormati Nabi, Allah gue weruh, kata orang sini begitu. Ya, ini tertipu. Yang keempat tadi, kita diuji oleh Allah, kemudian menggerutu. Menggerutu ini adalah cermin dari tidak ikhlas. Menggerutu ya, nah ini. Jadi diuji tapi nggak sabar. Inilah kondisi-kondisi yang membuat kita tertipu. Nah, mudah-mudahan hadirin hafizani wa hafizakumullah, kita selamat dari sikap aman ya. Kita anggaplah perbuatan seseorang itu seperti pesepak bola. Kita lihat di layar kaca kan,
ada sesuatu permainan dari pemain yang kita idolakan ini nggak sreg. Kita kan bisa komen setinggi langit, nyala-nyalain mereka. Untung aja mereka nggak dengar. Kalau dengar kita disuruh menggantikan nggak bisa. Itu Bapak sekalian, harus diketahui seperti kebijakan yang digoreskan oleh para pemimpin kita. Ada yang tidak bisa dihindari. Ada yang tidak bisa dihindari. Contohnya adalah bagi hasil yang sudah ditandatangani dengan Freeport. Karena mereka angkat kredit itu, perjanjian itu bisa ratusan tahun. Jadi bekas dulu itu. Kecuali kita mau bubarin sama sekali republik ini. Kan tidak mungkin. Nah, karena itu ada perjanjian yang ngelanjutin aja kebijakan yang lalu. Jadi nggak bisa apa-apa. Nah, ini kita harus sadari. Jadi kalau mungkin yang terbaik buat kita itu kalau kita ngeritik sekaligus tolong disiapin solusinya. Gitu kan? Kayak kemarin indah sekali apa yang dilakukan oleh orang kedua Cilegon ya. Nah, waktu ketemu di satu forum, ada orang usul begini, berikan masalah-masalah. Nah, dia bilang begini, tolong diinventarisasi persoalan-persoalan yang menurut Anda kurang sreg. Tolong buatkan juga solusinya. Iya, solusi. Jadi jangan dioper ke kita, ini puyeng ini. Dia sendiri nggak tahu solusinya. Tolong beritahu solusinya supaya Anda juga menjadi calon pemimpin yang bijaksana. Jadi jangan sesuatu yang nggak bisa ada jalan keluarnya dilemparkan kita, ini nambah masalah. Jadi kita mungkin juga bisa mendidik pada anak ya. Kalau dia ngeritik kita, tolong seharusnya bagaimana. Gitu. Jadi kita jangan sampai melontarkan masalah, melontarkan hal-hal yang menurut kita nggak nyaman, tapi kita nggak ketemu jalan keluarnya. Nah, seperti saya ngeritik jalan yang menuju ke pasar itu kan dulu ya sebelum dibangun, kan kayak sawah gitu. Udah orang yang lewat aja diambil berapa ribu gitu, patungan beli sirtu apa gitu diuruk dulu. Nah itu kan jalan keluar. Beranilah saya juga lewat bayar. Diuruk gitu. Nah, tapi alhamdulillah ternyata sudah dijawab gitu kan. Nah, itu bagus sudah. Ya, itu kan alhamdulillah. Mungkin kita nggak tahu kemampuannya berapa, nggak ada duitnya. Dia juga kepengen, mungkin begitu. Menurut saya khotib-khotib ini harus dijadikan satu. Cilegon itu kota kecil. Panggil semuanya. Pemimpin-pemimpin masjid. Kau mau bersatu apa enggak? Nah, begitu. Pasti bisa. Ya mulai dari khotib dulu, nanti kalau sudah khotib, baru kajian-kajian sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap rohani. Kan agama ini kekuatan besar untuk mempersatukan. Nah itu kurang lebih Pak jawabannya. Nah, masih ada lagi? Cukup ya? Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Dengan kita sering ketemu, sering membahas masalah, sekaligus kita cari jalan keluarnya. Ya kan? Nah, tapi kalau kita jarang ketemu orang, ya bagaimana mau menemukan jalan keluar kalau jarang keluar gitu. Jadi untuk menemukan jalan keluar tuh harus jangan jarang keluar. Harus keluar gitu. Maka baru ketemu, ini jalan keluar gitu. Tapi kalau di dalam terus, nggak bakal ketemu jalan keluar. Nyarinya susah. Kan gitu kan? Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang insaf, orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi saleh dan salihah. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, membentuk kepribadian mereka menjadi pribadi yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.